Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ketemu lagi dengan Cak Don yang gak begitu bergairah. Soalnya gak ada pandangan yang membuat Cak Don bergairah. Semuanya rasanya penuh sesak di dada. Ya biarlah, saya nunggu pembacaan ini, apakah nanti saya membaca ini nanti bisa bergairah atau tidak, saya nggak tahu. Ya mudah-mudahan ketika pembacaan tidak bergairah ini, teman-teman masih bergairah melihat dan mendengarkan pengalaman teman saya yang sudah berjalan-jalan ke langit, nggak tahu ke langit mana, langit-langitan, tak langit atap, tak langit yang sesungguhnya, atau langit atau di bawah langit, nggak pernah naik ke langit 7. Tapi ini satu pengalaman pribadi. Ini mencoba saya bacakan kepada khalayak. Mungkin pengalaman ini bisa menjadi inspirasi buat kalian semua yang ada di sana, yang ada di bumi, yang punya otak, yang mempunyai kelapangan dada, yang kepingin tahu berkembang lagi tentang dunia rohani. Ini saya sampaikan aja. Yang nggak mau berkembang tentang dunia rohani, percaya hanya kitab-kitab yang ada di bumi, silakan. Ini bagi orang-orang yang kepingin mengembangkan pemikirannya lebih jauh. Saya ajak mereka untuk berpikir lebih jauh tentang bumi ini, tentang alam semesta ini. Ini kita dapat informasi seperti itu. Apakah informasi ini cocok untuk kalian atau tidak, terserah. Saya hanya membaca pengalaman temanku. Oke, ini ditulis hari Sabtu 22 Mei 2021. Pukul 13.50 WIB. Kronologi. Setelah saya membaca informasi dari cabang konsep Raja Imam Mahdi, saya dikomando oleh Raja Imam Mahdi untuk datang kepada pemimpin dunia. Saya mencoba mengaktifkan PLB dalam kurung Panglima Langit dan Bumi dalam diri. Wah, konangan berarti. Dia ternyata PLB, Panglima Langit dan Bumi, sebagai satu konangan. Biarkan orang mau membaca apa, terserah. Yang penting ini informasi untuk kalian semua. Ternyata Panglima Langit dan Bumi sudah turun. Sebenarnya sudah lama turun, ganti orang. Panglima Langit dan Bumi ini memang satu sosok yang tersendiri. Suatu saat nanti akan saya bacakan tulisan tentang Panglima Langit dan Bumi, bagaimana ceritanya Panglima Langit dan Bumi. Nah, untuk saat ini nggak perlu saya jelaskan dulu. Ternyata saat ini Panglima Langit dan Bumi sedang menyatu dengan pemimpin dunia. Jadi ada sosok lagi pemimpin dunia. Panglima Langit dan Bumi menyatu dengan pemimpin dunia. Nah, pemimpin dunia di sini memang maha karya, maha pencipta, tapi ini sulit untuk ditemui untuk orang-orang yang belum tahu, belum banyak mengalami pengalaman rohani. Mungkin kalian di sana bisa ditemui oleh pemimpin dunia. Tapi apakah pemimpin dunia itu yang sesungguhnya atau tidak? Saya menyampaikan informasi kepada pemimpin dunia. Apakah ada buku yang harus dibaca lagi? Nah, temanku selalu menanyakan kepada konseptor Tuhan yang sudah turun di bumi. Jadi konseptor Tuhan ada yang berupa makhluk Tuhan yang memang disetting Tuhan dan diletakkan di raganya siapa? Nah, itu kalian kalau sudah pernah jalan-jalan ke langit, kalian boleh tanya kepada Tuhan kalian.
kalian datang ke langit, tapi kalian akan diundang oleh Tuhan. Karena itu sudah perintah Tuhan bahwa kita disuruh unduru mada bisa mawati wal ard. Artikan sendiri, ya, kalau saya artikan. Tiba-tiba setelah saya menanyakan hal itu, Panglima Langit dan Bumi keluar dari tubuh pemimpin dunia. Kami berada di sebuah tempat yang hanya ada satu meja bundar dan 2 kursi. Sekeliling kami hanyalah sinar yang sangat terang. Tetapi rasanya sekeliling kami di sana adalah alam semesta. Panglima Langit dan Bumi duduk di kursi dengan kaki kanan diletakkan di atas kaki kirinya. Mendingkrang kan? Kaki kanan diletakkan di atas kaki kirinya. Oh, begitu. Selonjor tapi ya, bukan mendingkrang. Apa? Duduk di kursi. Oh, gitu. Kate nguyu paling ngempet. Nek mau wedok kate ngempet kan anunya disilangkan gini ya. Iya. Nek kate nguyu. Ini toh. Wis kempet iki. Sekeliling kami hanyalah sinar yang sangat terang, tetapi rasanya sekeliling kami di sana adalah alam semesta. Panglima Langit dan Bumi duduk di kursi dengan kaki kanan diletakkan di atas kaki kirinya, sedangkan pemimpin dunia duduk dengan santai juga dan menikmati sebatang rokoknya. Pakai ada untunya ini ya, pemimpin dunia. Mereka saling menertawakan sesuatu. Tertawanya seperti orang yang saling mengeledek. Ya, oh meledek. Oh gitu. Jadi ternyata asik ya petugas dengan petugas yang lain suka ledek. Tapi itu guyon. Petugas Tuhan. Pemimpin dunia mengatakan, banyak yang sekarang berada di posisi bertahan. Banyak power yang harus dikirim. Kerja kita harus lebih strategi lagi. Ternyata pemimpin dunia mengatakan seperti itu. Jadi guyonannya pun masih mengatakan sesuatu yang berhubungan dengan tugasnya. Guyonan kita lain. Guyonan kita memancing orang lain bermanfaat bagi kita ya. Dengan cara yang penuh dengan strategi bagaimana bisa dibelikan sesuatu. Itu guyonan kita. Guyonannya petugas selalu guyonan yang asik. Sampai dia bisa membaca banyak power yang harus dikirim. Seperti itu. Apa bacanya pemimpin dunia tentang tugasnya? Ya seperti itu. Kerja kita harus lebih strategi lagi. Hari-harinya memikir, walaupun dengan santai, duduk santai dengan temannya. Panglima Langit dan Bumi mendengarkannya dengan santai. Saya baru tahu kalau Panglima Langit dan Bumi dan pemimpin dunia bertemu. Mereka tampak seperti orang yang malas. Tapi rasanya sedang menyusun banyak strategi. Nah, mereka tampak seperti orang yang malas ini adalah pendapatnya si Tia. Sok tahu ya. Tampaknya seperti orang malas ya. Tampaknya. Nah, itu kan nggak apa-apa. Pembacaan salah itu nggak apa-apa. Nah, pembacaan seseorang tampaknya seperti orang malas, berarti bukan orang malas, tampaknya aja ya. Karena nampaknya nggak ngerjakan apa-apa. Memang pemimpin dunia harus bekerja, cukup berdiskusi, ya, memikirkan sesuatu, kan sudah bekerja. Cuma kalau dilihat dari raganya, nampak seperti orang malas. Tapi nggak salah pembacaannya si dia ini.
Pemimpin dunia membuat sebuah miniatur kerajaan di meja bundar yang dibuatnya. Miniatur tersebut tiba-tiba dimunculkan begitu saja dengan mengangkat tangan kanan pemimpin dunia. Kemudian pemimpin dunia membuat permainan dengan miniatur tersebut. Pemimpin dunia menghancurkan beberapa miniatur kerajaan. Kemudian puing-puingnya diberikan kepada Panglima Langit dan Bumi. Puing-puing dikatakan, resi ono, timbang nganggur, timbang rogo mengeritik aku, ini kerjaan. Mungkin ya bahasanya pemimpin dunia begitu. Yo kerjaan, tidak ada kerjaan. Tapi menghancurkan, ya miniatur itu dihancurkan, puing-puingnya dikasihkan Panglima Langit dan Bumi. Panglima Langit dan Bumi menangkapnya dan mengembalikannya ke pemimpin dunia lagi. Untuk pinter ya. Jadi mau dipandang sampai si pengalaman yang punya pengalaman ini ternyata dia punya kerjaan juga, menangkap dan mengembalikan lagi kepada pemimpin dunia, hingga suasana di meja menjadi seperti sedang terjadi perang karena perbuatan pemimpin dunia dan Panglima Langit dan Bumi yang sedang bermain. Bahkan Panglima Langit dan Bumi sempat menggebrak meja satu kali. Satu kali, oh ini Prabowo. Oh sorry Pak Prabowo. Gue diambil api. Oh satu kali toh. Panglima. Cukup satu kali orang sudah mengerti maksud. Bahkan Panglima Langit dan Bumi sempat menggebrak meja satu kali dan membuat seluruh kerajaan yang ada di meja tersebut terbang semuanya. Baru kemudian pemimpin dunia menyusun ulang dengan sangat cepat. Pemimpin dunia mengatakan kepada Panglima Langit dan Bumi, untuk kali ini kamu membaca tanpa buku, tetapi kamu membaca melalui energi yang keluar dari apa yang saya susun saat ini. Tanpa buku. Jadi energi disusun oleh pemimpin dunia. Panglima Langit dan Bumi mengatakan pada pemimpin dunia, keluarkan energinya. Kemudian Panglima Langit dan Bumi yang berganti mengambil sebatang rokok yang ada di sakunya. Merokok juga di Panglima Langit dan Bumi. Dan Panglima Langit dan Bumi mulai membaca tulisan lewat energi yang terbaca. Semua Panglima Langit dan Bumi. Oh begitu ceritanya. Kamu amek mendengarkan toh? Delik piye? Oh delik tabak di dalam tubuhnya PLB. Jadi kamu juga ikut lihat ini ya. Oh yes, terserah. Seperti itu. Jadi si dia delik namanya Panglima Langit dan Bumi. Jadi di sana energinya keluarlah judul program kerja pemimpin dunia.